Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Misha Widianti. Di sini saya akan menjabarkan tentang perjalanan pendidikan di Indonesia dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Maya Nurhayati MPD. Disusun oleh nama Misha Widianti, NPM 242 310 30 96, kelas 002 PGSD, Ki Hajar Dewantara, dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Perjalanan pendidikan Indonesia dimulai dari tahun 1816. Terdapat sekolah bangsa Eropa. Di situ pendidikan hanya melibatkan pada aspek intelektualitas, individualitas, dan materialitas. Lalu yang kedua, pada tahun 1854 terdapat sekolah kabupaten dan bumi putra dengan tujuan mendidik calon pegawai dengan cara diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya untuk membantu usaha dagang perusahaan Belanda. Lalu yang ketiga, pada tahun 1908 lahirlah Budi Utomo. Mulai terjadilah revolusi di bidang pendidikan. Selanjutnya yang keempat, pada tahun 1912 muncullah R.A. Kartini dan D. Wahidin Sudirohusodo yang memperjuangkan pendidikan. Dan yang kelima, pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa menerapkan sistem AMO agar peserta didik mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Selanjutnya, perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Yang pertama, pada tahun 1947 dinamakan Rencana Pelajaran 1947. Di tahun ini menekankan karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Pada tahun 1952 dinamakan Rencana Pelajaran Terutrai 1952 yang menekankan pada setiap mata pembelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Lalu juga sudah mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi pelajaran serta kompetensi guru. Di antaranya bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Pedoman ini melaksanakan pelajaran di kelas dalam bentuk silabus. Selanjutnya, di tahun 1964 dinamakan Rencana Pendidikan 1964 yang menekankan pendidikan lebih dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan kesehatan jasmani. Mata pelajaran pada kurikulum 1964 diklasifikasikan pada 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Selanjutnya pada tahun 1968 dinamakan kurikulum 1968 yang menekankan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya pada tahun 1975
dinamakan kurikulum 1975. Di sini mulai dikenalkan satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan. Dengan adanya rencana pelajaran ini, tujuan pembelajaran di kelas dapat dilakukan penilaian yang lebih terukur. Lalu tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus TIK. Tahun 1984 dinamakan kurikulum 1984 yang menekankan siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Pada tahun ini mulai dikenal istilah cara siswa belajar aktif atau CBSA atau juga Student Active Learning SAL. Selanjutnya, perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Tahun 1994 dinamakan kurikulum 1994 yang menekankan orientasi pendidikan pada pendidikan kewarganegaraan, lalu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan nasional. Pendidikan karakter melibatkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. KTSP memberikan tingkat fleksibilitas merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran aktif, dan penilaiannya ada dua jenis, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Selanjutnya pada tahun 2004 yang dinamakan kurikulum 2004 yang menekankan pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan, integrasi mata pelajaran, penekanan pembentukan karakter siswa, mendorong pembelajaran aktif, dan mengembangkan sikap ilmiah. Selanjutnya, pada tahun 2013 dinamakan kurikulum 2013 yang menekankan kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, pendidikan karakter, pembelajaran inklusif, penekanan pada literasi dan numerasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, pendekatan pembelajaran aktif, penilaian formatif, dan peningkatan kreativitas dan kritisisme. Selanjutnya, yang terakhir pada saat ini yaitu kurikulum merdeka, yaitu menekankan fleksibilitas dan otonomi sekolah, pendidikan karakter dan soft skill, pembelajaran kontekstual, penekanan pada teknologi dan digitalitas, penilaian formatif dan portofolio, pembelajaran inklusif, pemberdayaan siswa, pelibatan orang tua dan masyarakat, dan yang terakhir penyederhanaan struktur kurikulum. Pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Lalu yang kedua, anak-anak tumbuh dengan kodratnya yang unik. Yang ketiga, budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan olahraga. Yang keempat, berorientasi kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, berpusat pada peserta didik dapat mengkonstruksi pemahaman diri sendiri. Guru harus menyiapkan dan melatih peserta didik bukan hanya sekedar dari pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan adalah: yang pertama, terdapat kesenjangan pendidikan antara desa dan kota meliputi fasilitas. Contohnya seperti SDM pendidik, penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan semestinya. Dengan hal ini menyebabkan situasi kelas belum kondusif. Lalu yang kedua, pelaksanaan pendidikan siswa harus berperan sebagai subjek, namun pada kenyataannya masih sebagai objek. Lalu yang ketiga,
terlalu fokus pada standarisasi atau fokus pada hasil, bukan kepada proses. Jadi di sini siswa sering sekali dipandang bagaimana hasilnya, tapi tidak dilihat dari segi prosesnya. Lalu yang keempat, dampak negatif teknologi. Banyak sekali dampak-dampak negatif teknologi pada zaman saat ini. Lalu yang kelima, hak-hak siswa belum terpenuhi. Seperti contohnya, ruang kebebasan berkreativitas. Lalu yang keenam, kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangan siswa. Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi digital sehingga siswa dapat mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Lalu yang ketiga, penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau juga bisa disingkat dengan PBL.